Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 11B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat Tan Malaka, pejuang revolusioner dalam masa pendudukan Jepang. Hidupnya penuh dengan pengorbanan, pengasingan, penolakan, hingga akhir hidup yang tragis. Siapa sih Tan Malaka itu? Di sudut sunyi sebuah hutan kecil di Kediri, seorang pahlawan dimakamkan tanpa nama, tanpa upacara, tanpa penghargaan. Ia mati untuk Indonesia, tapi Indonesia nyaris melupakannya. Namanya adalah Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat 2 Juni 1897. Sejak muda, ia tak hanya membaca buku, ia membaca penderitaan bangsanya. Ia bermimpi tentang kemerdekaan saat kata itu belum berani diucapkan oleh siapapun. Ia dikejar oleh Belanda, dibuang ke luar negeri. Ia hidup dari negara ke negara, ke Singapura, Filipina, Thailand, Tiongkok, bukan sebagai turis, tetapi pelarian politik. Hidupnya penuh dengan pelarian, tapi tujuannya hanya satu, kemerdekaan Indonesia. Saat Jepang datang, banyak tokoh berkoalisi masuk dalam BPUPKI dan PPKI, tapi Tan Malaka memilih jalan sendiri. Ia tak tunduk, tak kompromi. Ia memilih diam, menyepi, menulis, dan menunggu waktu rakyat bangkit. Dalam sepi dan pelarian, ia menulis Madilog, sebuah karya pemikiran yang jauh melampaui zamannya. Di saat rakyat terjajah fisik dan pikiran, ia justru mengajarkan logika dan kemerdekaan berpikir. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka, tapi Tan Malaka tak ikut di podium, tak disebut dalam teks. Ia hanya menyaksikan dari jauh dan bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar kemerdekaan? Ia membentuk Partai Murba, menolak segala bentuk kompromi dengan Belanda. Ia ingin kemerdekaan total, tapi bagi banyak elit, ia mulai dianggap ancaman. Padahal, ia hanya ingin Indonesia berdiri tegak tanpa bayang penjajahan baru. Tahun 1949, di tengah konflik internal Republik Muda, Tan Malaka ditangkap oleh tentara Republik sendiri. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, ia ditembak mati dan dikubur di lubang sederhana di hutan Kediri. Tak ada pidato perpisahan, tak ada tabur bunga. Bertahun-tahun kemudian, barulah bangsa ini sadar bahwa ia adalah seorang pahlawan. Tapi saat itu, sudah terlambat untuk meminta maaf. Salah satu kutipan beliau yang paling menyayat hati adalah, "Saya lebih suka diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan." Tan Malaka. Ia tidak mati karena peluru penjajah. Ia mati karena pengkhianatan bangsanya sendiri. Tapi namanya hidup lebih lama daripada semua peluru yang menembus dadanya. Tan Malaka. Ia mungkin tidak punya tempat saat hidup, tapi dalam sejarah ia berdiri di barisan paling depan bersama mereka yang berani mencintai tanah air tanpa syarat. Sekian biografi singkat Tan Malaka dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.